Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Adapun tugas yang harus dikerjakan oleh Dinas Kesehatan adalah membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo menyerahkan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Lalu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Pelaksanaan tugas di dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat. Tugas sekretariat adalah melaksanakan pengolahan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata laksana, hukum dan hubungan masyarakat serta perencanaan dan anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas. Subbagian umum. Tugas umum adalah menyelenggarakan urusan tata usaha keprotokolan dan rumah tangga dinas kesehatan dan perlengkapan di lingkungan dinas. Subbagian keuangan. Subtugas keuangan melaksanakan ketatausahaan keuangan di lingkungan dinas. Lalu subbagian penyusunan program dan informasi. Subtugas penyusunan program dan informasi melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program pembangunan kesehatan yang berbasis kinerja bidang kesehatan, penyusunan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan. Bidang kesehatan masyarakat. Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas di bidang kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang kesehatan masyarakat salah satunya menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Bidang seksi kesehatan masyarakat memiliki seksi promosi kesehatan. Yang pertama, seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kesehatan masyarakat di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kesehatan masyarakat di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Selanjutnya ada seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemberdayaan kesehatan masyarakat dan kemitraan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Selanjutnya, ada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit bertugas melaksanakan tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Berikutnya ada beberapa seksi dari pengendalian penyakit, yaitu yang pertama, seksi surveillance dan imunisasi. Seksi surveillance dan imunisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di bidang surveillance dan imunisasi. Yang kedua, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Selanjutnya yang ketiga, seksi pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Seksi pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa melaksanakan tugas sebagian tugas bidang pencegahan pengendalian penyakit. Yang selanjutnya, bidang pelayanan kesehatan. Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan. Berikut ada beberapa seksi dari pelayanan kesehatan. Yang pertama, seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional. Seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan kesehatan.
Yang kedua, ada seksi pelayanan kesehatan rujukan. Seksi pelayanan kesehatan rujukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya, yang ketiga, seksi peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Seksi peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada bidang sumber daya kesehatan. Bidang sumber daya kesehatan melaksanakan tugas di bidang sumber daya kesehatan. Berikut ada beberapa seksi dari bidang sumber daya kesehatan. Yang pertama, seksi kefarmasian, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan. Seksi kefarmasian, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang sumber daya kesehatan. Selanjutnya yang kedua, seksi pembiayaan. Seksi pembiayaan melaksanakan tugas bidang sumber daya kesehatan di bidang sumber daya kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, seksi sumber daya manusia. Seksi sumber daya manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang sumber daya kesehatan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo mempunyai 19 UPT yang terdiri dari 17 puskesmas, 1 gudang farmasi kesehatan, dan 1 laboratorium kesehatan daerah. Selanjutnya ada inovasi Dinas Kesehatan Situbondo. Yang pertama ada Rumah Pemulihan Gizi atau RPG. Rumah Pemulihan Gizi atau RPG adalah pusat rehabilitasi gizi dengan pelayanan gizi secara komprehensif terhadap balita gizi buruk maupun gizi kurang, gangguan kekurangan yodium serta permasalahan gizi berdasarkan kondisi individu anak, keluarga, dan dalam masyarakat rangka meningkatkan status gizi masyarakat. Tujuan dari adanya program RPG ini salah satunya untuk memberikan tempat penanganan secara komprehensif bagi balita gizi buruk maupun gizi kurang maupun gangguan akibat kekurangan yodium di Kabupaten Situbondo dalam rangka peningkatan status gizi. Selanjutnya ada program ambulan gerak langsung layanan umum atau Ambuhelu. Ambuhelu adalah sebuah inovasi kesehatan yang lahir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo pada tahun 2012. Kegiatan ini ditetapkan oleh Peraturan Bupati Situbondo tepatnya pada tanggal 27 Juli 2012. Selanjutnya ada program Sistem Informasi Manajemen Elektronik Situbondo, Sehat Mantap atau biasa disebut SIMESEM. Sistem Informasi Manajemen Elektronik Situbondo, Sehat Mantap atau biasa disebut SIMESEM merupakan sebuah dashboard elektronik di mana data yang tersaji merupakan data real pelayanan dan pencatatan seluruh puskesmas Kabupaten Situbondo. Input data SIMESEM menggunakan aplikasi SIGDA generik dan data yang disajikan dalam aplikasi SIMESEM merupakan data agregat dari pelayanan puskesmas sehingga mempermudah pengambilan keputusan dalam memantau dan memberikan tindakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Aplikasi SIMESEM masih dalam tahap pengembangan. Untuk itu, data yang disajikan masih belum lengkap dan menyeluruh dalam semua program kesehatan. Serta akses ke dalam aplikasi ini masih akan dioptimalisasi baik dari segi software, hardware, dan brainware. Penyajian data pada aplikasi SIMESEM dibagi ke dalam beberapa kelompok user. Tujuannya adalah untuk melindungi data yang bersifat sensitif, misalkan data riwayat pasien dan lain sebagainya. Data yang disajikan ini juga sudah dibagi berdasarkan masing-masing puskesmas, sehingga lebih mudah dalam pemantauan datanya. Fungsi dan kegunaan dari SIMESEM ini salah satunya memberikan informasi secara real time tentang pelayanan kesehatan baik tingkat puskesmas, jaringan maupun jejaringnya. Selanjutnya ada program Pusat Kebugaran Situbondo atau biasa disebut Pusgar. Pusat Kebugaran Situbondo atau Pusgar merupakan sebuah tempat di mana masyarakat dapat melakukan berbagai macam latihan fisik, terutama melakukan olahraga. Secara singkat, Pusgar dapat diartikan sebagai sebuah ruangan untuk melakukan olahraga. Pusgar juga dikenal sebagai klub kebugaran, klub fitness, dan klub kesehatan untuk kalangan masyarakat.